seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi janji Tuhan ini terpenuhi atau bersyarat. Syaratnya itu apa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Firman Tuhan di Yohanes dan 1 Yohanes berkata gini, jikalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ada di mana? Ada di firman Tuhan. Jadi segala perintah Tuhan kita turuti, itu namanya kita mengasihi Tuhan. Jangan kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak mungkin. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia pasti melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, kita melakukan firman Tuhan secara manusiawi, secara kedagingan itu tidak gampang. Tetapi kita berkata, Roh Kudus, kita mau. Di saat kita berkata kita mau Tuhan, maka ada kekuatan dan kasih karunia Tuhan memampukan kita. Contoh, kita terikat dengan merokok. Apakah sulit untuk melepaskan rokok itu? Sulit. Tetapi dengan kekuatan manusia kita akan sulit. Tapi kalau kita dengan kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan memampukan kita, maka kita bisa. Ya, saya punya satu teman, dia itu perokok berat gitu, perokok berat. Dia sehari itu bisa 4 bungkus lah. Pada saat dia tahu firman Tuhan bahwa tubuhnya adalah bait Allah dan dia memutuskan untuk tidak merokok. Apakah masa-masa dia proses untuk berubah itu gampang? Tidak. Secara kedagingan, ayolah merokok lagi. Dia pengen merokok lagi. Tetapi selalu waktu godaan itu datang, dia berkata, Tuhan Yesus mampukan saya, Tuhan Yesus. Terus saya bisa berhenti merokok secara total. Apakah dia langsung berhenti merokok secara total? Enggak juga. Proses. Tadinya 4 bungkus sehari menjadi 3 bungkus. Kemudian berkurang. Berbulan-bulan dia menghadapi pergumulan itu. Dan akhirnya dia bisa melepaskan rokok itu. Dan dia berkata, Tuhan, tubuhku adalah bait Allah, di mana Tuhan ada tinggal di dalam diri kita. Karena sebelum Tuhan Yesus pergi dan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata pada kita, Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita selama kita hidup di dunia ini. Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus yang membuat kita itu mampu melakukan firman Tuhan. Ya, gitu ya saudara-saudari. Pada saat kita mengasihi Tuhan, kita akan mengalami janji Tuhan, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Contoh yang lain lagi, di dalam firman Tuhan, Tuhan meminta kita untuk memberi. Ya, kalau bagi saya memberi itu gampang atau tidak? Bagi saya itu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan kata memberi itu bukan berarti memberi hanya secara uang. Bisa memberi perhatian, memberi hadiah kecil, memberi uang secara sukarela. Sukarela artinya kita kerelaan hati kita. Berapa yang kita bisa kasih, itu kita kasih. Berapa yang kita mau kasih, itu yang kita kasih. Jadi tidak diukur harus berapa gitu ya. Jadi sesuai dengan kerelaan hati kita. Contoh kita punya 100.000, tapi hati kita rela hanya kasih 50.000, ya kasihlah 50.000. Hati kita rela 20.000, ya 20.000 lah kita kasih. Yaitu secara materi ya, material uang. Tapi perhatian, mungkin perhatian kan gratis. Kita bisa memberi perhatian kepada teman-teman kita, mungkin teman-teman sekerja kita. Ya, teman-teman yang manalah yang kita punya atau keluarga kita atau saudara kita. Dengan cara gitu kita chat, kita WA. Hai, apa kabar? Gimana keadaannya sekarang ini gitu. Itu memberi perhatian
kepada sesama kita. Ya, kita itu udah melakukan firman Tuhan, yang beri perhatian, memberi hadiah kecil, misalnya ada yang ulang tahun, kita kasihlah hadiah coklat satu aja walaupun nggak mahal, tetapi itu memberi kesan yang positif buat orang lain. Ya seperti itu contoh-contoh kecil. Ya, terus apalagi firman Tuhan, perintah Tuhan salah satunya yaitu apa? Mengampuni. Apakah kita mudah mengampuni? Secara manusia, jujur tidak. Tetapi saya mau Tuhan. Saya mau beri aku kekuatan Tuhan, beri aku kasih karunia untuk memampukan orang yang bersalah kepada saya Tuhan. Saya mau melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada saya. Itu perintah-perintah Tuhan yang kita wajib untuk lakukan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja itu artinya gini, pada saat kita Tuhan, saya mau Tuhan mengampuni. Tuhan turut bekerja di dalam pengampunan itu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya, seperti itu saudara-saudari. Ayo kita sama-sama lakukan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang sudah Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Ya, pada saat kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita jadikan Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sebagai Tuhan dan penguasa dalam hidup kita. Pada saat hati kita berkata, ayo ampuni dia, ya kita ampuni. Ya, ayo memberi, ya kita memberi. Ya, seperti itu. Jadi memberi itu sekali lagi bukan hanya secara materi, memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi secara tenaga, itu juga namanya memberi, ya. Jadi memberi itu punya faktor yang banyak arti, ya. Banyak arti, kita bisa memberi perhatian, memberi nasihat, memberi juga tenaga kita, ya, semuanya. Kalau kita punya uang, ya bolehlah kita memberi uang gitu. Ya, saudara-saudari, kita coba sama-sama melakukan firman Tuhan yuk. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.